Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak dan Ibu guru, perkenalkan nama saya Rahmawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pasuruan. Tempat saya mengajar yaitu TK DWP 5 Arjosari, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas dari modul ke-1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pemikir dan penggiat pendidikan. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni setiap tanggal 2 Mei. Pemikiran-pemikirannya serta perhatiannya terhadap dunia pendidikan menjadikan Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh peletak dasar pendidikan bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar, cerdas, dan bertubuh sehat. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Maksudnya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kecerdasan kodrat anak. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Menjadi tugas guru atau pendidik untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki seorang anak. Dalam usaha itu, seorang pendidik perlu memahami potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing anak, sebagaimana bahwa potensi diri anak tersebut berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, yang menandakan sebagai karakteristik yang unik dari diri anak tersebut. Yang kedua adalah trilogi pendidikan. Sebagaimana Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkerso, Tut Uri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Maksudnya, Ing Ngarso Sung Tulodo memiliki makna di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, guru harus bisa memberikan teladan kepada siswanya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Maksudnya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Di sini guru harus bisa memberi wawasan, pengetahuan kepada siswa-siswinya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan, bukan hanya membaca ulang apa-apa yang sudah tertera di buku yang dipegang siswa, atau malah hanya memberi soal-soal saja dan siswa diminta mengerjakan tugas. Sebisa mungkin guru menanamkan pendidikan karakter kepada siswa meskipun tidak secara langsung.
Dari materi yang disampaikan pasti ada muatan karakter yang bisa ditunjukkan pada siswa. Nilai-nilai pembangunan karakter sangat penting untuk dimiliki setiap siswa yang merupakan generasi bangsa kita. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak dalam penerapannya dapat memudahkan perancangan instruksi pembelajaran yang efektif untuk setiap siswa, memudahkan penyerapan materi bagi siswa, serta dapat meningkatkan kemandirian maupun kemampuan komunikasi dan kolaborasi bagi siswa. Dengan demikian, pembelajaran yang berpusat pada anak adalah kunci keberhasilan dalam penerapan suatu proses pembelajaran. Mereka membangun pengetahuannya ketika berinteraksi dengan objek, benda, lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak adalah pendekatan perkembangan dan pendekatan belajar aktif. Belajar aktif merupakan proses di mana anak usia dini mengeksplorasi lingkungan melalui mengamati, meneliti, menyimak, menggerakkan badan, dan menyentuh, mencium, meraba, dan membuat sesuatu terjadi dengan objek-objek di sekitar mereka. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prakarsa, kegiatan tumbuh dari minat dan keinginan anak. Anak-anak memilih bahan dan memutuskan apa yang ingin ia kerjakan. Selanjutnya, anak-anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Dan anak-anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, anak-anak mentransformasikan dan menggabungkan bahan-bahan baru, dan anak-anak menggunakan otot kasarnya untuk melakukan kegiatan fisik motorik kasar. Anak-anak juga bisa menceritakan pengalamannya yang seru dan yang pastinya menyenangkan bagi anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak harus direncanakan dan diupayakan dengan matang. Upaya yang dilakukan adalah dengan merencanakan dan menyediakan bahan atau peralatan yang dapat mendukung perkembangan dan belajar anak secara komprehensif. Untuk itu, perlu disediakan area-area yang memungkinkan berbagai kegiatan sesuai pilihannya. Tentunya juga areanya juga harus aman dan menyenangkan bagi anak usia TK. Itulah tadi pemaparan hasil dari tugas saya di modul ke-1. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bu Guru di seluruh Indonesia.